Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, tanggal 7 Maret 2021. Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Topik minggu ini adalah kasih kepada Allah, makaholongi debata. Firman yang baru kita baca dan baru kita dengarkan adalah hukum Taurat yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Musa dipilih oleh Tuhan sedang memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Umat Israel, Tuhan telah mendengarkan jeritan mereka, dan Tuhan turun tangan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan kepada kemerdekaan sebagai satu bangsa. Hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa adalah untuk mengatur hubungan umat Israel dengan Allah, Allah yang membebaskan mereka, dan mengatur hubungan mereka dengan sesamanya. Hukum Taurat yang kita kenal juga dengan Dasatita dapat kita bagi dengan 2 bagian besar, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat adalah hubungan umat Israel dengan Allah, dan hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 mengatur hubungan umat Israel dengan sesamanya. Saudara yang terkasih, nats kita ini berisikan hukum yang mengatur umat Israel berhubungan dengan Allah sang pembebas mereka. Intinya adalah supaya umat kasih kepada Allah, menempatkan Allah di atas segala-galanya, Allah yang membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Umat hendaknya lebih takut kepada Allah daripada segala sesuatu. Dalam hukum ini terdapat 4 hal yang ditekankan untuk umat Israel lakukan, dan tentunya jemaat Tuhan saat ini.
Yang pertama, hanya Allah yang disembah. Jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Patung adalah benda mati, sedangkan Allah adalah benda hidup. Karena itu saudara-saudaraku, yang layak kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan patung yang mati. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nama Tuhan hanya dapat kita sebut di dalam doa dan di dalam penyembahan kita kepadanya. Yang keempat, memiliki waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Hendaknya kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dengan alasan kesibukan dan alasan lain apapun. Manusia diberikan Tuhan akal dan budi untuk memiliki dan memilih waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di waktu-waktu tertentu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah Maha Pengasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang cemburu, Allah yang membalaskan kesalahan dan kejahatan kita kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita yang ketiga dan keempat, yang menempatkan dirinya menjadi pembenci Allah. Tuhan pasti menghukum. Tapi terpujilah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihinya dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kasih kepada Allah merupakan hidup yang harus kita tunjukkan di dunia ini. Kasih yang agung Tuhan tunjukkan di saat Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menebus umat manusia dari kuasa dosa dan kematian. Bukan hanya Israel saja yang diselamatkan, tetapi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Inisiatif kasih Allah tersebut yang dilakukannya melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kasih kepada Allah adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi hukum yang kedua yang sama harganya dengan hukum yang pertama tadi adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang menjadi epistel minggu ini dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih kepada Allah adalah harga mati bagi orang-orang yang percaya dan yang hendak diselamatkan. Seperti apapun kehidupan yang kita hadapi dan lewati, kasih kepada Allah hendaknya tidak luntur dari kehidupan kita. Kita tidak kalah terhadap tantangan, terhadap kesusahan dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita hendaknya setia sampai akhir kepada Allah, seperti yang ditunjukkan hambanya Daniel dan rekan-rekannya, yang walaupun dilemparkan ke gua singa dan ke tempat yang bernyala-nyala dengan api, mereka tetap setia kepada Allah. Bahkan ketika mereka tidak selamat dari penghukuman tersebut pun, Allah tetap mereka kasihi dan mereka sembah. Saudaraku yang terkasih, Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk hidup mengasihi sesama yang sama harganya dengan hidup kasih kepada Allah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 mengatakan, Jikalau orang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kasih kepada Allah kita tunjukkan dengan mengasihi sesama manusia. Siapakah saudara-saudaraku sesama kita manusia? Sesama manusia adalah semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan jika orang tersebut memusuhi kita, memfitnah kita, melakukan yang tidak benar kepada kita, kita terpanggil harus mengasihinya. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44 dikatakan, kamu telah mendengar firman Allah, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi dengan perkataan, terlebih dengan perbuatan. Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, hendaknya bagi kita adalah juga waktu untuk belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat di dalam Tuhan. Marilah kita taat akan protokol kesehatan. Kita memakai masker, rajin mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajar dan kuatkan kami dengan Roh Kudus dalam mengasihi Engkau dan sesama kami manusia. Kiranya kami menjadi orang yang setia sampai kepada akhirnya di dalam kasih. Amin.